Selamat datang dan selamat mendengarkan Sirah Nabawiyah episode ke-31 tentang mereka yang berhijrah. Setelah Baiat Aqobah kedua dan Islam telah pula sukses membangun sebuah tanah air di tengah-tengah padang Sahara yang masih diselimuti oleh gelombang kekufuran dan kebodohan, dan ini merupakan upaya paling sukses yang dialami Islam sejak permulaan dakwah. Rasulullah akhirnya mengizinkan kaum muslimin untuk melakukan hijrah ke negeri tersebut. Hijrah tidak saja berarti mengabaikan kepentingan, mengorbankan harta dan menyelamatkan jiwanya saja, dengan semboyan bahwa dirinya telah dihalalkan dan haknya terampas. Sebab seorang yang berhijrah bisa jadi binasa di awal perjalanan atau di akhirnya. Demikian juga ia akan berjalan menuju masa depan yang masih tak menentu. Dia tidak tahu ketidakstabilan dan kesedihan apa yang nantinya menjadi dampak darinya. Kaum muslimin mulai berhijrah, sementara mereka telah mengetahui semua risiko itu. Di lain pihak, kaum musyrikin berupaya menghalang-halangi keberangkatan mereka sebab sudah merasakan apa implikasinya kelak. Berikut ini beberapa gambaran hijrah mereka. Yang pertama, orang pertama yang berhijrah adalah Abu Salamah. Beliau berhijrah setahun sebelum terjadinya Baiat Aqobah Kubro berdasarkan pendapat Ibnu Ishaq. Istri dan putranya ikut serta bersamanya. Ketika dia sudah sepakat untuk berangkat, para iparnya berkata, "Kami tidak mengkhawatirkan jiwamu, tetapi apa pendapatmu mengenai wanita kami ini?" Maksudnya Ummu Salamah. "Apa jaminannya jika kami biarkan dia berjalan ke negeri tersebut bersamamu?" Akhirnya mereka merebut istrinya tersebut dari tangannya. Hal ini membuat marah keluarga besar Abu Salamah atas perlakuan terhadap salah seorang anggota keluarga mereka. Mereka lalu berkata, "Kami tidak akan membiarkan putra kami," maksudnya anak mereka berdua, yaitu Salamah, "pergi bersama ibunya yang telah kalian rebut dari tangan sahabat kami." Mereka pun akhirnya saling memperebutkan putra dari kedua suami istri tersebut, hingga akhirnya keluarga istri melepaskannya dan pihak keluarga Abu Salamah membawanya pergi. Abu Salamah berangkat sendirian menuju Madinah, sedangkan Ummu Salamah setiap pagi pergi ke sebuah tempat bernama Al-Abtoh dan menangis di sana hingga sore hari. Hal ini dilakukannya setelah kepergian sang suami dan terampasnya sang anak dari tangannya. Tidak terasa setahun pun berlalu dari kejadian itu. Salah seorang kerabat dekat Ummu Salamah tidak tega melihat kondisinya, lalu berkata kepada sanak keluarganya yang lain, "Mengapa kalian tidak membebaskan saja wanita yang sengsara ini? Kalian telah memisahkan dirinya dengan suami dan putranya." Mereka akhirnya berkata kepadanya, "Temuilah suamimu jika kamu mau." Lalu dia meminta agar putranya dikembalikan kepadanya. Akhirnya Ummu Salamah berangkat menuju Madinah, sebuah perjalanan sejauh 500 km. Tidak ada seorang pun yang menyertainya, hingga sampailah dia ke Tanim. Di sini dia ditemui oleh Utsman bin Tolha bin Abu Tolha. Setelah mengetahui kondisinya, dia mengantarnya hingga sampai ke Madinah. Tatkala Utsman sudah dapat melihat Quba, dia berkata, "Di perkampungan inilah suamimu itu. Masuklah, semoga Allah memberkatimu." Kemudian Utsman berbalik untuk kembali menuju Mekah. Kemudian yang kedua adalah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi berhijrah setelah Rasulullah. Ketika hendak berhijrah, kaum kafir berkata kepadanya, "Saat kamu datang kemari dulu, kondisimu miskin dan hina. Lalu hartamu menjadi banyak ketika sudah berada di negeri kami. Dan sekarang kamu telah mencapai kekayaan seperti kondisimu saat ini. Apakah setelah itu semua kemudian kamu hendak kabur begitu saja membawa harta dan jiwamu? Demi Allah, hal itu tidak boleh terjadi." Dia berkata kepada mereka, "Bagaimana pendapat kalian jika aku serahkan semua hartaku kepada kalian, tetapi kalian harus biarkan aku pergi?" Mereka menjawab, "Baiklah." Dia berkata lagi, "Sesungguhnya aku telah menyerahkan hartaku ini kepada kalian." Hal tersebut sampai ke telinga Rasulullah sembari bersabda, "Mudah-mudahan Suhaib mendapatkan keberuntungan. Mudah-mudahan Suhaib mendapatkan keberuntungan."
Kemudian yang ketiga adalah Umar bin Khattab. Ayasi bin Abu Rabi'ah dan Hisham bin Al-As bin Wali berjanji untuk bertemu di suatu tempat pada pagi hari untuk berhijrah ke Madinah. Lalu bertemulah Umar dan Ayasi terlebih dahulu. Namun Hisham tertahan sehingga tidak dapat bertemu dengan keduanya. Tatkala keduanya sampai di Madinah dan singgah di Kuba, Abu Jahal dan saudaranya Al-Haris menjumpai Ayasi datang. Ketiganya bersaudara seibu. Keduanya berkata kepadanya, "Sesungguhnya ibumu telah bernazar tidak akan menyisir rambut dan tidak akan berteduh bila tersengat matahari hingga dia melihatmu." Hal ini membuat hati Ayasi menjadi iba terhadap ibunya. Kemudian Umar berkata kepadanya, "Wahai Ayasi, demi Allah, sesungguhnya kaummu tidak ingin diberimu selain untuk menguji agamamu, sehingga kamu terfitnah, berhati-hatilah karenanya. Demi Allah, andai kata ada seekor kutu yang menggigiti ubun kepala ibumu, pasti dia akan menyisirnya. Dan andai kata panas demikian menyengat di Mekah, pastilah dia akan berteduh." Namun Ayasi ngotot untuk keluar bersama kedua saudaranya tersebut, sehingga sumpah ibunya tidak jadi dilangsungkan. Umar berkata kepadanya, "Bila memang kamu sudah bertekad demikian, maka ambillah untaku ini, sebab ia unta yang cerdas dan mudah ditundukkan. Tetaplah di atas punggungnya. Jika ada sesuatu yang mencurigakan dari mereka, maka selamatkan dirimu bersamanya." Lalu dia keluar bersama kedua saudaranya dengan menunggangi unta tersebut hingga ketika sampai di sebagian perjalanan, Abu Jahal berkata kepadanya, "Wahai anak saudaraku, demi Allah, untaku ini sudah membandel. Sudikah kamu membiarkan aku duduk di atas untamu itu di belakangmu?" Kemudian dia menjawab, "Tentu saja." Dia lalu mengekang untanya sembari turun agar bisa bergeser. Keduanya melakukan hal yang sama. Namun tatkala mereka sudah sama-sama menapaki jalan, tiba-tiba mereka berdua melompat ke arahnya lalu mengikatnya. Kemudian mereka berdua membawanya serta ke Mekah pada siang hari dalam kondisi terikat. Keduanya berteriak, "Wahai penduduk Mekah, beginilah yang harus kalian lakukan terhadap orang-orang bodoh di kalangan kalian seperti yang kami lakukan terhadap orang bodoh di kalangan kami ini." Demikianlah 3 contoh perlakuan kaum musyrikin terhadap orang yang ingin berhijrah. Begitu mereka mengetahuinya, akan tetapi sekalipun demikian, manusia tetap secara berbondong-bondong berangkat, sebagian mengikuti sebagian yang lain. Setelah Baiat Aqobah berlalu 2 bulan lebih beberapa hari, tidak ada lagi seorang muslim selain Rasulullah, Abu Bakar dan Ali yang tersisa di sana. Kedua orang sahabat ini ikut serta tinggal karena perintah dari beliau. Demikian juga masih tinggal orang yang ditahan oleh kaum musyrik secara paksa. Rasulullah sendiri telah mempersiapkan segala sesuatunya, menunggu kapan diperintahkan keluar. Demikian juga Abu Bakar melakukan hal yang sama. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah yang berkata, Rasulullah berkata kepada kaum muslimin, "Sesungguhnya aku telah diperlihatkan negeri hijrah kalian, sebuah tempat yang ditumbuhi pepohonan kurma, terletak antara 2 kawasan yang diselimuti bebatuan hitam. Akhirnya berhijrahlah sahabat yang mampu melakukannya menuju Madinah, sedangkan kaum muslimin yang masih berada di Habasyah mayoritas segera berhijrah lagi menuju Madinah." Abu Bakar juga sudah berkemas-kemas untuk berangkat menuju Madinah. Lalu Rasulullah berkata kepadanya, "Jangan terburu-buru dulu, sesungguhnya aku berharap segera diizinkan." Abu Bakar balik bertanya kepada beliau, "Sungguh, apakah Anda mengharapkan hal itu?" Beliau menjawab, "Ya." Akhirnya Abu Bakar menahan dirinya demi tetap bersama Rasulullah guna menemaninya dan memberi makan kedua unta mereka dengan dedaun yang jatuh. Kondisi tersebut berlangsung selama 4 bulan. Selanjutnya adalah pembahasan tentang sidang di parlemen Quraisy, yaitu Darun Nadwah. Ketika orang-orang musyrik melihat para sahabat Rasulullah telah berkemas-kemas untuk berhijrah dengan membawa dan menggiring keturunan dan anak-anak serta harta mereka menuju perlindungan kaum Aus dan Khazraj, terjadilah kegemparan di kalangan mereka yang menimbulkan kekhawatiran dan kegelisahan. Perasaan cemas yang selama ini belum pernah mereka alami kini menghantui mereka. Bahaya nyata dan serius yang akan mengancam sendi-sendi
paganis dan ekonomi mereka telah menampakkan wujudnya di hadapan mereka. Mereka mengetahui persis sosok Muhammad yang memiliki pengaruh yang begitu besar, sekaligus gaya kepemimpinan dan pengarahan yang sempurna. Demikian pula dengan tekad bulat, keistiqomahan, serta pengorbanan diri di jalan Allah yang dimiliki oleh para sahabatnya. Belum lagi kekuatan dan ketangguhan yang dikenal dari suku Aus dan Khazraj dan para cendekiawan kedua suku yang memiliki naluri perdamaian dan kesolehan serta mampu mengajak untuk membuang rasa dendam di antara kedua belah pihak setelah selama bertahun-tahun lamanya mereka menelan pahitnya perang saudara. Kaum musyrikin juga mengetahui letak strategis kota Madinah untuk lalu lintas jalur perdagangan yang melewati pinggir pantai Laut Merah dari arah Yaman hingga menuju kawasan Syam. Penduduk Mekah sejak dari dulu melakukan transaksi dengan sebesar 1/4 juta dinar emas per tahunnya ke kawasan Syam. Jumlah ini di luar hasil bumi yang dimiliki oleh daerah Taif dan daerah lainnya. Sebagai dimaklumi bahwa perdagangan hanya berjalan bila mana stabilitas keamanan di jalur perdagangan tersebut terjamin. Tidak asing lagi tentunya bila dakwah Islamiyah sudah berpusat di Yasrib. Maka hal ini akan sangat membahayakan sekali bagi kaum Quraisy, apalagi bila penduduknya berseteru dengan mereka. Kaum musyrikin telah merasakan betapa seriusnya bahaya yang akan mengancam kelangsungan sendi kekuasaan mereka. Karenanya, mereka membahas sarana yang paling manjur guna menghadang bahaya tersebut. Bahaya yang sumber utamanya tidak lain adalah pemangku panji Islam, yaitu Muhammad. Pada hari Kamis tanggal 26 Safar tahun 14 Kenabian yang bertepatan dengan September 622 Masehi, yakni setelah lebih kurang 2 bulan setengah dari berlangsungnya Baiat Kubro, Parlemen Mekah ataupun Darun Nadwah mengadakan pertemuan yang paling kritis dalam sejarahnya. Tepatnya pada permulaan siang. Pertemuan ini dihadiri oleh semua perwakilan kabilah-kabilah Quraisy guna mempelajari langkah pasti yang dapat menjamin keberhasilan secara cepat di dalam menghabisi pemangku panji dakwah Islam tersebut dan memutus aliran cahayanya, sehingga eksistensinya berakhir untuk selama-lamanya. Di antara wajah-wajah terpandang yang mewakili kabilah-kabilah Quraisy yang hadir dalam pertemuan yang amat kritis itu adalah: yang pertama ada Abu Jahal bin Hisham, yang kedua Jubair bin Mut'im, yang ketiga Syaibah bin Rabi'ah, yang keempat An-Nadhr bin Al-Haris, yang kelima Abu Bukhturi bin Hisham, yang keenam Nabih bin Al-Hajjaj, dan yang ketujuh Umayyah bin Khalaf. Tatkala mereka telah berdatangan menuju Darun Nadwah sesuai janji yang telah ditentukan, datanglah iblis menghadang mereka dalam rupa seorang tua yang berwibawa dan mengenakan pakaian yang tebal. Dia berdiri di depan pintu. Para hadirin menegurnya, "Siapa gerangan Bapak tua?" Dia menjawab, "Orang tua, penduduk Najd yang telah mendengar tentang tujuan kalian bertemu ini. Dia datang bersama kalian untuk mendengar apa yang akan kalian katakan. Barangkali saja pendapat dan nasihatnya berguna bagi kalian." Mereka berkata, "Baiklah, silahkan masuk." Lalu dia masuk bersama mereka. Kemudian selanjutnya dibahas tentang dialog di parlemen dan keputusan keji untuk membunuh Nabi. Nah, setelah pertemuan dilangsungkan, maka mulailah diajukan beberapa usulan dan solusi. Terjadilah perdebatan yang alot. Abul Aswad berkata, "Kita usir dia dari tengah-tengah kita dan membuangnya dari negeri ini. Kita tidak perlu peduli kemana dia pergi dan apa yang kiranya terjadi terhadap dirinya. Dengan demikian, kita telah memperbaiki urusan kita dan mengembalikannya seperti kondisi semula." Si orang tua dari Najd menimpali, "Demi Allah, tidak demikian. Ini bukanlah pendapat yang tepat. Bukanlah kalian sudah mengetahui betapa indah cara bicaranya, manisnya ucapannya, dan betapa kemampuannya menguasai hati manusia terhadap ajaran yang dibawanya? Demi Allah, andai kata kalian lakukan seperti yang diusulkan tadi, niscaya kalian tidak akan dapat menjamin bila dia singgah di suatu perkampungan Arab, lantas membawa mereka untuk menyerang kalian, setelah mereka tunduk terhadapnya, hingga dia mampu menginjak-injak kalian melalui mereka
di negeri kalian ini, kemudian memperlakukan kalian sesuka hatinya. Karenanya rancanglah pendapat selain ini. Lalu Abu al-Bukhturi berkata, ya, kurung dia di dalam kerangkeng besi, kunci pintunya, lalu kalian tunggu apa yang akan dialaminya, sebagaimana para penyair sebelumnya seperti Zuhair, An-Nabighah, dan orang-orang dulu selain mereka mati dengan cara ini, sehingga dia juga bisa merasakan apa yang pernah dirasakan oleh mereka itu. Si orang tua dari Najd mengomentari, demi Allah, tidak juga demikian. Ini bukanlah pendapat yang bagus, demi Allah. Andai kata kalian kurung dia sebagaimana yang kalian katakan, niscaya masalahnya akan mampu keluar dari balik jeruji yang kalian kunci ini, berpindah kepada para sahabatnya. Sungguh mereka pasti akan menyerang kalian, lantas merampasnya dari tangan kalian, kemudian datang secara beramai-ramai kepada kalian hingga mengalahkan kalian dan rencana kalian. Karena itu, ini bukanlah pendapat yang tepat. Coba pikirkan yang lainnya. Setelah parlemen menolak kedua pendapat tersebut, lalu diajukanlah usulan keji yang kemudian disepakati oleh semua anggota. Usulan ini dilontarkan oleh penjahat kelas kakap Mekah, yaitu Abu Jahal bin Hisham. Dia berkata, demi Allah, aku memiliki pendapat yang aku kira belum terpikirkan oleh kalian. Mereka bertanya-tanya kepadanya, apa gerangan pendapatmu itu, wahai Abu Hakam? Aku berpendapat bahwa kita harus memilih seorang pemuda yang gagah dan bernasab baik sebagai wakil tiap-tiap kabilah. Kemudian kita berikan kepada tiap-tiap wakil itu pedang terhunus. Mereka selanjutnya akan membunuhnya secara bersama-sama dengan satu tikaman masing-masing. Dengan begitu kita bisa terbebas dari ancamannya, sebab bila mereka melakukan hal itu, berarti darahnya telah ditumpahkan oleh semua kabilah, sehingga Bani Abdul Manaf tidak akan mampu memerangi semua kabilah. Hasilnya, mereka terpaksa harus menerima dengan lapang dada dan kita pun merasa puas karenanya. Si orang tua dari Najd tersebut menimpali lagi, ya. Pendapat yang tepat adalah pendapat orang ini, maksudnya Abu Jahal. Inilah pendapat yang saya kira tidak ada lagi yang lebih tepat daripadanya. Akhirnya parlemen Mekah pun menyetujui usulan yang keji ini, dan tiap-tiap perwakilan kembali ke rumah masing-masing sembari bertekad untuk melaksanakan keputusan tersebut secepatnya.